أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan membacakan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masih hadis yang kedua, yaitu tentang definisi daripada al-Islam. Di sini dalam hadis ini ada seseorang yang mana ini adalah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya yang lagi duduk. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya sedang bermajlis, lalu datanglah seseorang, yaitu seseorang di sini adalah la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu min ahadun. Kata sahabat, kami tidak mengetahui dia itu siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita sampai di syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-yakin. Tentunya semua syarat-syarat ini ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syarat-syarat inilah yang disebut oleh seorang tabi'in, yaitu Wahab bin Munabih, yaitu sebagai geriginya, kuncinya. Di suatu hari Wahab bin Munabih ditanya oleh seseorang, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya masuk ke dalam surga? Maka beliau Wahab bin Munabih mengatakan, bala, tentu.
walakin laisal miftah illa lahu asnanun. Akan tetapi tidaklah sesuatu itu disebut kunci kecuali dia memiliki geriginya. Fa in jita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Jika engkau mendekati pintu surga dan membuka pintu surga tersebut dengan kunci la ilaha illallah, yang mana kunci la ilaha illallah tersebut memiliki gerigi, maka akan terbuka pintu tersebut. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika kunci tidak memiliki gerigi, fala yuftah, maka tidak akan terbuka pintu tersebut. Maka inilah gerigi kunci la ilaha illallah adalah syarat daripada la ilaha illallah. Syarat yang ketiga yaitu al-qabul, menerima. Seorang muslim wajib menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul, dan tidak pantas bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia ada perkara lain, mencari perkara lain. Artinya apa? Dia tidak menerima keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka seorang muslim wajib menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada kita sudah mengetahui dan meyakini. Maka tatkala kita tidak menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, maka keyakinan kita dipertanyakan. Keyakinan kita dipertanyakan. Sama dengan kita datang ke sebuah bengkel. Kita datang ke sebuah bengkel ingin memperbaiki kendaraan kita. Tatkala kendaraan kita mau diperbaiki, kita tidak menerimanya. Maka ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Artinya apa? Kita sudah memilih bengkel dengan pengetahuan kita dan kita meyakini bahwa dia bisa, maka apapun yang akan dia kerjakan, walaupun kendaraan kita dibongkar, maka kita menerimanya. Maka inilah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita menerima apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang bermaksiat, orang yang tidak menerima keputusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat. Dhalalan mubina, sesat yang nyata. Kemudian yang keempat, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu, menerima, patuh. Al-inqiyad maknanya adalah patuh, taat. Tidak seperti orang-orang kaum musyrikin dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kana, sesungguhnya mereka, innahum,
idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah fastakbirun, mereka sombong. Orang-orang musyrik tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah fastakbirun wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka meyakini Rasulullah itu adalah Al-Amin, gelar dari penduduk Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpercaya. Akan tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan li syairin majnun. Maka inilah gambaran orang-orang yang tidak tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nasi biyaumil qiyamati bi syafaati, orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Inilah salah satu sikap seorang muslim menerima ikhlas dengan konsekuensi yang akan dia terimanya. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu, jujur dengan kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian manusia yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak mengimaninya. Yukhadi'una Allah alladzina amanu, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah dia menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Yaitu orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang kadzib, dusta dalam persaksiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang semacam ini fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Di dalam hatinya ada penyakit yang menyebabkan kedustaan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka selayaknya kita seorang muslim untuk as-sidqu, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbatu, yaitu penuh dengan kecintaan. Penuh dengan kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan di sini tentunya kalimat mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini setelah kita melalui al-ilmu, yaitu
dengan pemahaman kita. Al-yaqinu dengan yakin, dan al-qabulu menerima, al-inqiyadu, al-ikhlasu, as-sidqu. Artinya inilah cinta yang hakiki adalah cinta yang dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan dan kepatuhan kita, kejujuran kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang hakiki. Maka tatkala ada seseorang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mengetahui, tidak memahami, dan tidak meyakini, maka cintanya itu tidak dilandasi dengan cinta yang hakiki. Maka cinta semacam ini akan mudah untuk kroposnya, untuk rapuhnya. Maka inilah syurutul la ilaha illallah yang harus kita pahami. Karena syarat dalam sebuah ibadah tatkala hilang satu, maka akan hilanglah ibadah tersebut. Artinya dari ketujuh ini satu saja kita tidak ada. Kita mengilmui, kita meyakini, kita menerima, tunduk, akan tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan ada gunanya. Artinya ketujuh syarat ini wajib ada pada diri seorang muslim. Kemudian syahadat yang kedua, setelah kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, yaitu wa anna muhammada rasulullah, yaitu ar-ruknu asani, rukun yang kedua yaitu rukun syahadat, yaitu kesaksian kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Muhammad wa Rasul. Maka dari sini ada dua rukun. Ada dua rukun anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah Muhammadun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang hamba, abdun. Artinya beliau sama dengan kita. Makan, minum, beliau menikah, mandi dan seterusnya sama dengan kita. Ini rukun yang pertama. Artinya beliau adalah manusia biasa. Maka tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti berlebihannya orang-orang Nasrani. Dan ini adalah salah satu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tutruni kama atraton nasar. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa alaihissalam. Rukun yang kedua adalah Rasulullah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang rasul. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan wahyu. Maka dari rukun yang kedua ini tidak boleh kita tafrid, yaitu tidak bolehnya kita menyepelekan, meremehkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yantiku. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara kecuali illa wahyu yuha, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah abdun, yang kedua adalah Rasulullah, yaitu seorang rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kedua rukun ini wajib bagi seorang muslim yang pertama adalah kita mentaati,
mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya selama di sana terdapat dalil-dalil yang sahih. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencelupkan sesuatu, yaitu apa yang ada pada tatkala kita minum, ya, di sana ada lalat, maka apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dicelupkan, ya, dicelupkan lalat tersebut. Kenapa? Karena dalam lalat itu terdapat, di sayap satunya terdapat penyakit dan di sayap satunya terdapat obat. Dan ini diketahui setelah penelitian para dokter. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya tatkala makan kita harus membaca bismillah. Tatkala kita masuk ke kamar mandi, maka kita melangkahkan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Semua perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadisnya yang as-sahihah, maka wajib kita untuk melaksanakannya. Dan konsekuensi yang kedua adalah at-tasdiqu fi ma'amar. Wajib bagi kita untuk membenarkan, ya, membenarkan semua kabar, ya, at-tasdiqu fi ma akhbar. Itu apa? Membenarkan kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu illa wahyuha. Tidaklah keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang akan datangnya Dajjal, tentang peristiwa siksa kubur, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wajib bagi kita untuk menjauhi semua larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah wajib bagi kita untuk beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh beribadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kematian, maka sudah sempurna syariat Islam ini. Syariat Islam ini sudah sempurna, maka tidak boleh kita untuk menambah, mengurangi. Tidak boleh kita menambah dan mengurangi daripada syariat Islam ini. Tentunya dalam kehidupan dunia ini sesuatu yang sudah sempurna lalu kita menambah atau mengurangi, maka ini tidak baik. Kita sudah diberikan tubuh yang sempurna, lalu kita mengurangi atau menambah, misalkan ya, mata kita 2, kita dikurangi 1, hidung kita dikurangi atau ditambah, maka apa? Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Begitupun dengan syariat Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan semua amalan-amalan ibadah ini. Maka inilah konsekuensi daripada rukun
wa anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar. Kita mentaati perintah-perintahnya, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Kita meyakini, mempercayai kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Dan yang keempat adalah tidak boleh kita yu'badullah illa bima syara'a. Juga termasuk termasuk sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tidak bolehnya kita menghadapkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Maka seorang sahabat mengatakan, hampir-hampir saja terjadi hujan batu dari langit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata demikian, lalu ada seseorang yang mengatakan, Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Maka Syekh Saleh bin Utsaimin mengatakan bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita debat dengan perkataan Abu Bakar, itu akan mendatangkan hujan batu. Lalu bagaimana lagi tatkala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lawan dengan perkataan orang-orang di zaman sekarang ini, walaupun dia berpangkat ulama, kiai, ustadz, maka tidak boleh tidak boleh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilawan dengan perkataan manusia. Maka ini adalah salah satu sikap seorang muslim, mentaati dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian rukun yang kedua dari rukun Islam ini adalah yaitu as-salat. Setelah apa? Rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua adalah as-salat, yaitu iqamus salat, menegakkan salat. Maka di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan ay tuaddi as-salawatil khams al-mafruḍah fil yaumi wal lailah. Itu menegakkan salat 5 waktu al-mafruḍah yang fardu sehari semalam. Maka maknanya wa makna tuqimu, kenapa di sini memakai kalimat iqam, iqamu salat, li'annahu ma qala wa an tusalliya innama qala tuqimas salat li'anna al maqsuda iqamatus salat laisa al maqsudu suratas salat faqat. Maksudnya adalah bukan hanya seseorang itu melaksanakan salatnya saja, akan tetapi fatuqimus salati anta antiya biha kama jaa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah kita mengerjakan sholat itu bukan hanya mengerjakan sholatnya saja, akan tapi apa? Sholatnya itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Ini yang pertama, makna iqam di sini adalah apa? Kita melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya apa? Salat kita dari mulai takbiratul ihram sampai terakhir itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, makna iqamatis salat adalah an yusalliyaha fil waqti alladhi haddadahu Allahu laha.
Maknanya adalah kita mengerjakan sholat sesuai dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ini makna yang kedua, iqamati sholat. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin, ya, mereka mengerjakan sholat ya, kapan saja. Yang penting mengerjakan sholat. Maka apa? Waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya apa? Di awal waktu. Ya. Dan inilah salah satu apa? Inilah salah satu amalan. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Maknanya adalah salat di awal waktu. Tidak boleh kita apa? Mengundur-undur waktu. Dan ini termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa? Orang-orang yang sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya pertama adalah dia mengundur-undur waktu. Yang kedua adalah dia tidak khusyuk dalam salatnya. Ini makna yang kedua, iqamatis salat adalah an yusalliyaha fil waqtil ladzi haddadahu Allahu laha. Kemudian di antara makna ya wa kadzalika min iqamatis salat, dan makna daripada iqamatis salat adalah al khusyuk. Ya. Al khusyu'u fiha wa hudurul qalbi, yaitu apa? Menghadirkan hati. Menghadirkan hati dalam salat adalah ruhnya salat. Ya. Seseorang tatkala khusyuk dalam salat, menghadirkan hatinya dalam salat, maka dia akan melaksanakan salat dengan tenang, dengan mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh ya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang dia melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk diawali dengan apa? Keikhlasan. Tentunya khusyuk di sini tidak mungkin kita bisa merealisasikan sikap khusyuk kalau kita tidak diawali dengan ikhlas dalam melaksanakan sholat ini. Kita melaksanakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk makhluk, bukan untuk dilihat. Maka tatkala kita melaksanakan sholat ingin dilihat, melaksanakan salat karena ingin dikatakan orang yang alim, maka tidak akan kita mewujudkan sifat khusyuk ini. Kemudian di antara makna iqamatis salat, wa min iqamatis salat salatuha fil masajidi ma'al jamaah. Ini termasuk iqamati salat. Salatnya kaum muslimin khususnya adalah seorang laki-laki, dia melaksanakan salat di masjid bersama jamaah. Fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yan. Salat berjamaah ini wajib ya bagi seorang muslim ya, kecuali apa? Kecuali di sana adanya udzur. Fa kullu muslimin yaqdiru 'ala huduril masjid was salati ma'al jamaah yajibu 'alaihi. Seorang muslim tatkala dia mampu untuk pergi ke masjid, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan, maksudnya adalah panggilan adzan, falam yujib fala sholata lahu illa min udrin, dan dia tidak menjawabnya. Artinya dia tatkala ada panggilan adzan dia tidak menuju ke masjid, maka tidak ada salat baginya illa min udrin, kecuali bagi orang yang udzur. Maka inilah ya yang mana kita melaksanakan salat itu tidak hanya kita salatnya saja, akan tapi
kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, bagaimana kita sholat di awal waktu, bagaimana kita sholat dalam keadaan khusyuk, dan bagaimana kita sholat itu di masjid. Kenapa? Karena ini adalah salah satu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak ada sholat, ya, tidak ada sholat bagi orang yang mendengar adzan dan dia tidak pergi ke masjid, illa min udrin. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi au fi baitihi. Jadi kalau kata mu'alif di sini, kalau seseorang dibolehkan sholat di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, limada suri al adzan, ya, maksudnya apa? Untuk apa disyariatkannya adzan? Jadi hikmah adzan tidak ada. Kalau apa? Kalau diperbolehkannya sholat di rumah masing-masing. Limada suri'a an yaqula al muadzin hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Jadi apa hikmahnya? Apa faedahnya seorang muadzin mengatakan hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah? Kalau apa? Kalau kita diperbolehkan untuk sholat di rumah masing-masing. Maka ini, ya, yang dimaksud dengan iqamati sholat, yaitu kita menegakkan sholat. Jangan sampai sholat kita itu hanya gerakan-gerakan saja, ya. Sholat kita hanya gerakan-gerakan saja, akan tetapi tidak ada pahalanya. Ini adalah salah satu amalan yang rugi. Kita menganggap kita memiliki pahala yang banyak karena kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat sunnahnya. Akan tetapi gerakan sholat kita, ya, karena tidak dilandasi dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakan-gerakan sholat kita tidak disesuai dengan syariat, maka sholat kita tidak akan ada manfaatnya. Artinya sholat kita tidak akan berpahala. Maka inilah seorang muslim wajib untuk memperhatikan tentang masalah sholat ini, ya. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban yang tidak ada yang wajib, ya. Di dalam sholat itu, ya, tidak adanya, ya, seseorang, ya, untuk meninggalkan sholat. Yang ada adalah rukhsah, walaupun dia sakit, ya. Dalam syariat itu ada yang disebut dengan sholat khauf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perang, ya. Dalam keadaan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih melaksanakan sholat, ya, yaitu sholatul khauf, ya. Maka bagaimana mungkin sekarang kita dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman meninggalkan sholat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya melaksanakan sholat khauf tatkala perang. Maka kita kaum muslimin jangan meremehkan masalah sholat ini. Sholat di masjid tatkala kita masih mampu, ya. Kenapa? Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak main-main. Tidak ada sholat, ya. Fala sholata lahu, tidak ada sholat bagi kaum muslimin, ya. Di sini apa? Khususnya adalah para lelaki. Adapun bagi wanita, dia afdolnya sholat di rumah. Akan tapi kalau di masjid tidak apa-apa, ya. Ini yang wajib adalah bagi laki-laki. Baik, demikian, ya. Udah, ya. Demikian kajian kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah, ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas masalah rukun Islam yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, dan selanjutnya. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.